Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Wakil Bupati Marhen Jumadi, Dinas Lingkungan Hidup, seluruh dinas terkait dan masyarakat melakukan kerja bakti untuk mengevakuasi tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Pemerintah mengetuk kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena bisa merugikan semua pihak. Tumpukan sampah ini sudah berhari-hari menggenangi sungai dan menghambat laju air sungai. Guna mencegah dampak akibat sampah itu, Pemkab Nganjuk melalui Wakil Bupati Marhen Jumadi dan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas PUPR Pengairan, Kecamatan, dan pihak desa bahu-membahu mengevakuasi tumpukan sampah yang ada di sungai di Desa Sambiroto, Kecamatan Bareng, Kabupaten Nganjuk. Menurut Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, sampah berasal dari sisa-sisa buangan pasca banjir di sejumlah desa dan juga merupakan ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah sembarangan. Jadi, aliran sungai itu tertutup oleh sampah. Sudah di tengahnya sampah, kanan kirinya juga sampah. Alhamdulillah ini kan yang tengah ini kan sudah diambil ini mulai pagi tadi. Sehingga air juga bisa lancar. Inilah yang menjadi PR kita, bahwa kita harus punya kesadaran, yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah di aliran sungai, memang selesai di dia sendiri yang buang sampah, tapi resikonya orang lain, termasuk yang terjadi di Sambiroto ini. Jadi hulu membuang sampah, tadi ada pempos, terus kemudian bantal, banyak macamnya lah dibuang. Kalau kayu-kayu itu Pak? Termasuk kayu-kayu, ini kan juga begitu. Orang sering membuang katakanlah kayu-kayu atau pohon di sungai. Akhirnya ya memang sekali lagi dia sendiri yang bersih, tapi resikonya seperti. Pemerintah berharap agar masyarakat bersama pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Mengapa juga banjir? Lah ini kembali lagi, kalau misalnya saluran air itu kena sampah atau benda, maka air itu kan tidak bisa mengalir. Kalau tidak bisa mengalir, maka hulunya juga nanti akan jadi banjir juga. Nah, maka ini kita coba untuk urai. Mengapa sih Nganjuk beberapa titik banjir? Ternyata satu, pembuangan sampah, yang kedua pemanfaatan saluran. Ternyata di Sambiroto ini juga ada salurannya, tapi mati, tidak difungsikan oleh petani, karena petani menganggap lebih efisien pakai diesel. Ini ada beberapa dua titik paling tidak mengarah ke timur, yang kedua yang ke sana. Ini kan airnya tidak bisa mengalir, akhirnya hanya satu buangan. Padahal ini kalau dilakukan ideal itu ada 3 buangan, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada lagi yang ke barat, sehingga air itu bisa betul-betul terdistribusi dengan baik, sehingga mengurangi resiko banjir yang di atas. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Tri Wahyu Kuncoro bersama Wakil Bupati Nganjuk dengan sigap ikut membersihkan sampah di sungai. Ia pun mengerahkan puluhan petugas kebersihan dan 2 truk sampah guna mengevakuasi sampah untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup masih punya 30 kontainer sampah dan ditargetkan tiap tahun akan menambah kontainer sampah guna memaksimalkan penanganan sampah yang ada di desa-desa.
Jadi secara teknis memang saat ini kita terbentur dari sarana dan prasarana yang sangat kurang sekali untuk penanganan sampah seluruh kabupaten. Jadi yang kami harapkan baik itu pemerintah desa, jajaran kecamatan dan sebagainya harus memahami kondisi keuangan APBD Kabupaten Nganjuk di mana sarana dan prasarana masih kurang. Secara teknis untuk penanganan masalah seperti ini kita akan menjadwalkan secara khusus. Jadi mungkin seminggu sekali kita akan koordinasi dengan pengairan sehingga nanti pada titik ini berhubung lokasinya itu untuk TPS di tingkat desa yang memakai aset desa belum terbentuk, kerjasama antar desa juga belum terbentuk, otomatis kami yang mempunyai kewajiban untuk menangani masalah ini. Kalau jumlah desa ya 284 kontainer, kita sekarang masih punya 30 dan kondisinya sangat minim semua, sebagian rusak, dan tahun 2021 kita perbaiki 17. Artinya nanti harapan kita 30 kontainer bisa dimanfaatkan dulu semuanya. Ke depan kita pakai roadmap, tiap tahun harus pengadaan kontainer sehingga penanganan sampah di seluruh kabupaten termasuk desa-desa yang kita bentuk kerjasama antar desa ini bisa tertangani semua. 100% harapan kita sampah tertangani seluruh desa. Saya yakin mungkin banyak saluran-saluran yang tidak difungsikan di desa-desa. Maka nanti kita akan cek, kita akan evaluasi, ya. Kita akan monef kira-kira saluran mana saja yang tidak difungsikan. Karena biaya ini kan juga mahal. Tapi kalau tidak difungsikan ya rugi pemerintah maupun masyarakat. Tadi juga dikeluhi oleh tetangga sebelah ini. Karena apa? Tanahnya banjir karena akibat menumpuknya sampah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun sebuah kesadaran bersama, yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memfungsikan saluran seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah. Sehingga air itu tidak sekedar untuk pertanian saja, tapi untuk mengurangi risiko banjir. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.